akan membahas hadis-hadis arba'in. Namun untuk saat ini insya Allah berupa pengantar saja, karena kita sedang berada di bulan haram, apalagi sebentar lagi menghadapi Zulhijjah ya. Ada banyak hal keutamaan di bulan-bulan ini yang perlu kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin mereka sudah mempunyai penanggalan sendiri. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah dalam surat At-Taubah adalah bulan tadi, Muharram, Safar, dan Awal. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan Allah tersebut ada 4 bulan Allah yang suci. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah agama Allah yang lurus, jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Kapan, apa sih 4 bulan haram? Ada 4 bulan Allah yang suci, yang mulia. Rasulullah SAW ketika beliau haji wada, beliau menjelaskan, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya waktu telah berputar seperti Allah menciptakan langit-langit dan bumi. As-sanah 12 syahra. Sesungguhnya 1 bulan itu ada 12 bulan. Sesungguhnya 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antaranya 4 bulan Allah yang haram. Salatun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut. Apa saja itu Pak? 4 bulan berturut, 3 bulan berturut-turut. Bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab, ma baina Jumada wa Sya'ban. Ini Rasulullah SAW tafsirkan. 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, bulan kita sekarang ini, yang akan habis beberapa hari lagi. Kemudian insya Allah kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Dzulhijjah, itu bulan haram yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram, ya. Dan yang keempat adalah bulan Rajab, antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Ini bulan yang sangat agung bagi Allah di saat Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Tidak boleh melakukan maksiat apapun di 4 bulan ini. Maksiat atau kezaliman kapanpun dan dimanapun haram. Tetapi ketika kezaliman, maksiat, dosa tersebut dilakukan di 4 bulan ini, maka dosanya berlipat ganda. Sebagaimana? Kenapa berlipat ganda? Karena ini bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah agungkan. Seperti misalnya tempat ini, masjid ini. Ini tempat yang Allah muliakan. Seseorang, wa na'udzubillah, andaikan ada yang minum khamar di masjid ini, samakah dengan dia minum dosanya ketika dia minum khamar di rumahnya? Beda. Seseorang yang dia minum khamar di masjid ini, di masjid manapun, di musala manapun, maka dosanya berkali lipat daripada dia minum khamar di tempat-tempat lain. Karena jangankan minum khamar, seseorang yang dia jual beli di masjid, di halaman masjid, di belanja online pakai handphone misalnya di dalam masjid, kata Rasulullah SAW, doakan mudah-mudahan Allah tidak memberi berkah kepada jual beli kalian berdua. Seseorang yang mengumumkan benda hilang, lihat gak dompet saya, jam tangan saya, tas saya, di masjid, diumumkan itu di masjid, sampaikan kepadanya, mudah-mudahan Allah tidak kembalikan lagi dompet. Mudah-mudahan Allah tidak kembalikan lagi jam tanganmu, karena masjid tidak dibangun untuk ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Apa istilah muttafaqun alaih? Ya Pak? Muttafaqun alaih adalah ma ittafaqa al-Bukhari wa Muslimun ala ikhrajih, yang sepakat al-Imam al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis tersebut di dalam sahih mereka berdua. Dan bagi para ulama hadis, ini adalah tingkatan hadis tersahih yang tidak akan mungkin seseorang untuk bisa mengkritik hadis tersebut. Hadisnya dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Jual beli hukumnya mubah kan Pak? Dia mengumumkan bendanya yang hilang hukumnya apa? Mubah.
Ketika itu dilakukan di masjid, suatu dosa di dalam Islam. Apalagi kalau dia berjudi, kalau dia minum khamr di masjid. Apalagi kalau dia minum khamrnya di Masjidil Haram. Tentunya apa? Berlipat dosanya. Sholat di masjid ini berapa kali lipat, Pak? 25 sampai 27 kali lipat. Kalau di rumah, di toko, di pasarnya cuma satu. Kalau di Masjidil Haram. Kemudian di tanggal 1 Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar, demi 10 malam. Maksudnya ditafsirkan di sini adalah 10 malam dan hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa kata Allah? Apa kata di bulan Dzulhijjah? Sampai mereka para ulama memaksimalkan ibadah yang mereka lakukan sampai tidak mampu lagi, ya, berzikirnya, qiraatul Qur'annya. Dan apa sih Pak amalan terbaik itu? Apa sih amal terbaik? Dan sekarang amalan terbaik itu apa? Baca Quran. Apa? Sholat. Ya, sholat wajib. Sholat wajib itu adalah amalan yang terbaik. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Amalan wajib itu lebih afdol daripada amalan sunnah apapun. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku, yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan-amalan wajib. Sholat 5 waktu lebih afdol daripada sholat tahajud, taraweh, daripada sholat rawatib. Puasa Ramadan lebih afdol daripada puasa sunnah. Umroh yang itu sunnah, haji yang itu sunnah, masih kalah pahalanya daripada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Amalan-amalan wajib itu lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan sunnah. Ini yang pertama. Apa sih amalan terbaik itu? Adalah yang hukumnya wajib. Jadi kalau bisa jangan sampai terluputkan takbiratul ihram bersama imam berjamaah. Jangan sampai jangan menunggu 1 Dzulhijjah, dan sekarang pun jangan sampai terluputkan takbiratul ihram bersama imam. Kita sedang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apa kata Rasulullah SAW? Rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Apabila sudah dikumandangkan qomat, tidak boleh ada sholat apapun kecuali hanya sholat wajib. Batal. Baru 1 rakaat nih. Baru 1 rakaat, misalnya 2 rakaat sunnah subuh. Qomat dikumandangkan, batalkan itu. Karena dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu jauh lebih afdal daripada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, untuk amalan terbaik yang kedua adalah yang sampai masuk ke dalam hati. Karena sebagian ada beberapa orang beramal, dia tidak merasakan manisnya ibadah tersebut. Dia tidak merasakan perubahan pada keimanannya. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau jujur berkata, aku tinggalkan puasa sunnah. Karena apabila aku puasa sunnah, maka akan berkurang semangat untuk membaca Al-Quran. Wal Quran ahabbu ilayya, dan Al-Quran lebih aku cintai. Maksudnya beliau kalau baca Quran itu bisa beliau tadabburi, masuk ke dalam hati, menambah iman, menambah tawakal, menambah ar-raghbah war-rahbah wal khauf wal inabah war raja, yang menambah rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, menambah tawakal kepada Allah. Ya. Ada orang yang ketika dia berpuasa sunnah,
dia bisa lebih bersabar. Dia lebih bisa menahan diri, dia bisa lebih menahan emosi. Nah, amalan yang dapat menambah keimanan itu yang lebih afdol untuk dia. Jelas nih Pak ya? Mungkin ada sholat, kalau dia sholat dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ya, berbeda kalau dia misalnya melakukan sebagian zikir kurang masuk ke dalam hati, baca Quran kurang masuk ke dalam hati. Jadi amalan terbaik yang kedua adalah yang bisa menambah keimanannya. Ya. Kemudian yang ketiga kan orang-orang berbeda-beda Pak ya. Ada yang lebih suka puasa, ada yang lebih suka sholat, ada yang lebih suka zikir atau baca Quran. Kalau misalnya bisa semua itu menambah keimanan dia, lakukanlah semua itu. Yang ketiga adalah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, tidak hanya untuk diri dia sendiri. Seperti apa misalnya? Sedekah, wakaf. Dia wakaf karpet masjid, dia wakaf seperti kipas angin, dia wakaf bangunan madrasah, masjid yang itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kemudian dia berdakwah, dia mengajar, amalan-amalan yang itu bisa memberi manfaat untuk orang lain. Nah, ini amalan terbaik yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sebagaimana Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kontinu, yang bisa dilakukan terus-menerus walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Tetapi dia bisa lakukan itu terus-menerus. Dia bisa bersedekah setiap harinya 10.000, bisa terus kontinu. Daripada dia bersedekah 1 juta tapi nggak pernah lagi setahun kosong, berapa bulan nggak pernah lagi. Nah, jadi kata sahabat, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, sekalipun jihad ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Seseorang yang hanya membaca surat Al-Ikhlas, hanya membaca surat Al-Fatihah, hanya dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu lebih afdal dari mereka yang berjihad di jalan Allah sekalipun itu di bulan Ramadan. Berperang melawan musuh-musuh Allah yang menindas kaum muslimin, yang menghina Islam, yang mencela Al-Quran, yang mencela Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya orang-orang Yahudi, dia berperang melawan orang-orang Yahudi Israel misalnya. Ya. Mujahid, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlasnya, lebih afdal lagi orang yang di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dia melakukan amal soleh apapun, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia baca Al-Quran, dia sholat, pokoknya dia isi waktunya dengan ibadah. Gitu ya Pak ya. Dia bersedekah dengan 2.000 rupiah, berbeda dengan seseorang yang dia bersedekah 2 juta rupiah di selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wala jihad, sekalipun jihad pahalanya masih di bawah. Kecuali seorang mujahid yang dia keluar dengan membawa hartanya tetapi tidak kembali ke keluarganya, maksudnya mati syahid dia, hartanya pun habis di medan perang. Mujahid yang seperti itu lebih afdal daripada yang hanya membaca surat Al-Ikhlas, yang hanya mengucapkan zikir subhanallah. Jadi perbanyak Pak berzikir, perbaca Quran, perbanyak sholat, perbanyak melakukan amal ibadah apapun, berbakti kepada orang tua. Orang tua sudah meninggal. Di dalam Islam, berbakti kepada orang tua itu di saat mereka hidup dan di saat mereka sudah wafat. Seorang muslim dia ketika sujud, dia doakan ibu dia doakan ayah dia. Ya. Bagaimana berulang kali Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an untuk berdoa dengan doa terbaik untuk orang tua kita. Dalam Islam setiap hari kita mengingat Allah, setiap hari kita tidak lupa dengan orang tua kita. Ya, kita doakan di sujud kita.
Kita doakan di waktu-waktu terbaik kita, di waktu-waktu mustajab. Apa ibadah yang bisa dilakukan untuk orang tua yang sudah wafat? Bagaimana cara berbakti dari seorang anak untuk orang tuanya yang sudah wafat? Yang pertama adalah tadi dengan mendoakannya. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim, Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan dosa seluruh kaum mukminin yang ada di alam semesta ini. Satu orang kita doakan, saudara kita doakan satu orang, kita mendapatkan satu pahala. Bagaimana kalau kita mendoakan seluruh kaum muslimin yang ada di alam semesta ini? Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai muslim terakhir nanti di akhir zaman, berapa triliun jumlahnya? Nah, sebanyak itulah pahala yang dia dapatkan. Dia perbanyak doa tersebut, dia memperbanyak pahala dari mendoakan seorang muslim. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bersedekah atas niatan orang tua. Ya Rasulullah, inna ummi mata. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Andaikan beliau hidup, beliau akan bersedekah. Apakah sampai sedekah yang aku niatkan atas niatan ibuku? Kata Rasulullah, sampai. Sedekah atas niatan ibu atau ayah yang sudah wafat sampai ke mereka. Kemudian yang ketiga adalah haji dan umroh. Hajikan mereka, umrohkan mereka sampai pahala haji dan umroh itu kepada mereka. Hanya 3 amal ini saja yang datang dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di tanggal 10 Dzulhijjah atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari Arafah adalah sebagian ulama mengatakan hari terbaik dalam sepanjang tahun. Hari Arafah adalah hari terbaik dalam satu tahun. Ada yang mengatakan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu hari apa? Yaumun Nahar, hari penyembelihan, yaitu hari tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, para ulama ada berbeda pendapat. Mana hari yang paling afdol di sisi Allah dalam satu tahun? Ada yang mengatakan tanggal 9 Dzulhijjah, ada yang mengatakan tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah, ketika para jemaah haji mereka wukuf di Arafah. Para jemaah haji mereka wukuf di Arafah. Ya. Dan pada tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW pada saat itu sedang wukuf di Arafah. Ketika haji wada, waktunya setelah waktu asar, turun kepada beliau ayat ketiga di surat Al-Maidah. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini ya Muhammad, pada hari ini tanggal berapa tadi Pak yang tahu siapa? 9. Tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah, ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah, ketika haji wada, waktunya setelah waktu asar, turun kepada beliau ayat ketiga di surat Al-Maidah. Pada hari ini ya Muhammad, pada hari ini ya Muhammad, pada waktu ini ya Muhammad, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku, dan aku telah ridho bahwasanya Islam menjadi agama kalian. Sudah sempurna Islam, tidak ada perubahan hukum setelah itu. Masih ada wahyu turun, ayat turun kepada Nabi SAW. 82 hari setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW wafat. Masih ada wahyu turun, ayat turun, tetapi tidak ada perubahan hukum, tidak ada pengurangan hukum. Islam sudah sempurna. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim sudah tersampaikan seluruhnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'alaika illal balal. Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Laisa 'alaika hudahum. Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad mereka itu dapat hidayah. Kewajibanmu hanya menyampaikan saja. Kewajiban para ulama, kewajiban para dai, kewajiban orang tua hanya menyampaikan kebaikan kepada anaknya, menyampaikan kebaikan kepada orang-orangnya. Mau mereka menerima atau tidak itu urusan Allah. Ya, mau menerima atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada isya. Barakallahu fikum.